Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaira Rafinia Robert, NIM G141700002. Saya akan memaparkan rancangan penelitian saya yang berjudul Evaluasi Hubungan Peubah yang Memengaruhi Persepsi Risiko COVID-19 Warga DKI Jakarta, yang dibimbing oleh Ibu Akbariski MSI, Bapak Dr. Insinyur Budi Susetyo MS, dan Bapak Asok Prof. Sulfikar Amir. Berikut pokok bahasan yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Kasus COVID-19 yang semakin meningkat menjadi latar belakang pada penelitian ini. Dapat dilihat pada grafik jumlah kasus positif dalam perawatan, sembuh, dan meninggal menurut provinsi, bahwa ibu kota Indonesia yaitu DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi sampai tanggal 27 Mei 2020. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB terdiri dari beberapa jilid, salah satunya PSBB pernah diperpanjang dari tanggal 22 Mei sampai 4 Juni 2020. Dampak dari PSBB, banyak aktivitas warga terpaksa terhenti dan sektor kehidupan seperti ekonomi pun menurun, sehingga pemerintah akan menerapkan new normal life demi kesejahteraan masyarakat. Namun, new normal life tidak dapat diterapkan begitu saja. Menurut World Health Organization, salah satu syarat negara menerapkan new normal adalah tingginya persepsi risiko masyarakat. Merespon hal ini, lapor COVID-19 bersama Social Resilience Lab Nanyang Technological University melakukan studi berbasis survei mengenai persepsi risiko warga DKI Jakarta terhadap COVID-19. Survei ini dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 20 Juni 2020. Peubah yang digunakan meliputi persepsi risiko, pengetahuan, informasi, perlindungan diri, model sosial, dan ekonomi. Peubah tersebut merupakan peubah laten yang tidak dapat diukur secara langsung. Peubah laten diukur dengan peubah yang teramati atau yang disebut indikator. Analisis yang dapat menangani peubah laten yaitu Structural Equation Modeling atau SEM. SEM terdiri dari dua jenis, yaitu pendekatan berbasis kovarian dan berbasis varian atau komponen. Pada umumnya, data survei berupa skala Likert poin 1-5 diasumsikan tidak berdistribusi normal, sehingga penelitian ini menggunakan SEM berbasis komponen yang tidak membutuhkan asumsi distribusi normal dan tersedia overall goodness of fit, yaitu metode Generalized Structure Component Analysis atau GSCA. Penelitian ini bertujuan menentukan model dan mengevaluasi hubungan antara persepsi risiko, perlindungan diri, pengetahuan, informasi, modal sosial, dan ekonomi pada warga DKI Jakarta. Tinjauan pustaka. Risiko merupakan probabilitas kejadian buruk atau bahaya yang terjadi. Persepsi merupakan kemampuan kognitif seseorang untuk memahami suatu hal. Menurut Altedal et al. 2004, persepsi risiko berkaitan dengan pemahaman dan pengalaman seseorang terhadap fenomena yang dialami. Persepsi risiko terhadap COVID-19 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan, informasi, modal sosial, dan ekonomi. Selain itu, persepsi risiko juga memengaruhi perilaku perlindungan diri terhadap penularan COVID-19. Menurut Amir 2020, pola hubungan tiap peubah seperti gambar berikut. Hipotesis jalur yang terdapat pada model mengacu pada penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, menurut Zong 2020, pengetahuan dan informasi mempengaruhi persepsi risiko. Menurut Hoyle 2012, Structural Equation Modeling atau SEM adalah pemodelan hubungan antar peubah dan penggabungan metode analisis faktor, jalur, dan regresi. Ada berbagai jenis model persamaan struktural yang dikembangkan, salah satunya GSCA. Menurut Wang dan Takane 2014, Generalized Structure Component Analysis termasuk analisis persamaan struktural berbasis komponen yang mendefinisikan peubah laten sebagai komponen terboboti dari peubah teramati dan tidak membutuhkan asumsi multivariat. Metode penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data survei mengenai persepsi risiko COVID-19 warga DKI Jakarta yang diperoleh dari tanggal 29 Mei sampai 20 Juni 2020. Teknik pengambilan contoh survei ini bersifat non-probability sampling, yaitu menggunakan kuota sampling dengan jumlah sampling 100 penduduk per kelurahan.
Survei dilakukan secara online. Jumlah responden yang terkumpul sebesar 74.677 dengan responden yang valid sebesar 74.524. Berikut merupakan daftar peubah laten dan jumlah indikator serta skala indikator yang digunakan. Pada penelitian ini, model pengukuran tiap peubah berbentuk reflektif. Berikut daftar indikator yang digunakan pada peubah laten persepsi risiko. Berikut daftar indikator yang digunakan pada peubah laten pengetahuan dan informasi. Berikut daftar indikator yang digunakan pada peubah laten perlindungan diri dan perilaku sosial. Dan terakhir, berikut daftar indikator yang digunakan pada peubah laten ekonomi. Prosedur analisis data pada penelitian ini diawali dengan melakukan eksplorasi data menggunakan analisis deskriptif. Eksplorasi data bertujuan melihat karakteristik tiap peubah. Selanjutnya, pembentukan model dan diagram jalur. Berikut diagram jalur yang akan digunakan. Selanjutnya, melakukan konvensi diagram jalur kebersamaan. Model GSCA terdiri dari 3 model, yaitu model pembobotan, model struktural, dan model pengukuran dengan keterangan seperti berikut. Dari ketiga model tersebut, akan dijadikan model GSCA tunggal dengan proses seperti berikut. Selanjutnya akan dilakukan pendugaan parameter model. Pendugaan parameter model pada GSCA terdiri dari penduga bobot, faktor loading, koefisien jalur, dan galat baku yang terintegrasi pada matriks P, W, dan A. Pendugaan parameter model diperoleh dengan menggunakan algoritma alternating least square, sehingga nilai jumlah kuadrat dari semua residual sekecil mungkin tiap observasi. Berikut persamaan pendugaan parameter model. Proses pendugaan parameter model dilakukan dengan cara iterasi dan akan selesai jika selisih fungsi duga dengan fungsi duga tahap sebelumnya kurang dari sama dengan 0,0001. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi model pengukuran. Evaluasi model pengukuran menggunakan validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit. Validitas konvergen dilihat dari nilai average variance extracted atau AV yang harus lebih besar sama dengan 0,5. Sedangkan validitas diskriminan dilihat dari nilai akar kuadrat AV yang harus lebih besar dari nilai korelasi antar peubah latennya. Berikut rumus AV beserta keterangannya. Selanjutnya menggunakan reliabilitas komposit. Reliabilitas komposit menggunakan dua pengukuran yaitu Dillon-Goldstein's rho dan Cronbach's alpha. Berikut persamaannya dan keterangannya. Nilai Dillon-Goldstein's rho atau Cronbach's alpha harus lebih besar dari sama dengan 0,7 agar model pengukuran tersebut memenuhi syarat reliable. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi model struktural. Evaluasi model struktural menggunakan uji signifikansi dan koefisien determinasi. Uji signifikansi digunakan untuk melihat apakah peubah bebas benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap peubah respon. Berikut perumusan hipotesisnya, berikut stat uji beserta keterangannya, berikut kriteria penolakan H0 saat T-stat lebih besar daripada T-alpha. Selanjutnya, koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar keragaman peubah respon dapat dijelaskan oleh peubah bebas. Model dikatakan baik apabila koefisien determinasi lebih besar dari sama dengan 0,67. Evaluasi model keseluruhan menggunakan dua jenis pengukuran yaitu Goodness of Fit Index dan Standardized Root Mean Square Residual. Nilai GFI lebih besar dari sama dengan 0,9 menandakan bahwa model sudah sesuai, sedangkan nilai SNMR kurang dari sama dengan 0,08 menandakan bahwa model sudah sesuai. Berikut persamaan GFI dan SNMR beserta keterangannya. Berikut daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini.
Sekian presentasi rancangan penelitian saya. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.